Kita beralih ke informasi kasus dugaan suap DPRD Jawa Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi mensinyalir suap dilakukan seluruh kepala dinas yang berada di bawah Komisi B DPRD Jawa Timur. KPK juga tengah mendalami dugaan pemberian suap secara periodik. Terkait kasus dugaan suap DPRD Jawa Timur, penyidik KPK mensinyalir pemberian suap dilakukan 10 kepala dinas yang berada di bawah Komisi B DPRD Jatim. Itu menurut informasi sementara yang diterima oleh penyidik, mereka mengatakan para kepala dinas memberikan sejumlah itu. Tapi apakah itu benar-benar dilaksanakan, benar-benar ada, ya kita tentu pendalaman yang lebih jelas dan harus benar-benar akurat untuk menentukan tersangka atau tidak. KPK diketahui menyita uang dari rumah tersangka Muhammad Basuki, Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, dan dari rekan tersangka yang mengaku pernah dititipi uang oleh tersangka. KPK masih mendalami keterlibatan unsur dinas dan DPRD. Selain itu, KPK juga masih mendalami indikasi pemberian suap secara periodik. DPRD ini bisa anggota DPRD-nya atau unsur sekretariat DPRD, karena prinsipnya kita ingin mendalami pertama peristiwa yang terjadi dalam operasi tangkap tangan yang kita tetapkan 6 orang tersangka, dan yang kedua kemungkinan adanya transaksi-transaksi lain atau pihak-pihak penerima atau pihak pemberi yang lain dalam konteks ini. Kasus dugaan suap ini berawal saat KPK melakukan operasi tangkap tangan di 2 lokasi berbeda dan menyita uang 150 juta rupiah Senin siang. KPK kemudian menetapkan 2 kepala dinas Pemprov Jatim, Ketua Komisi B DPRD Jatim, dan 3 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap. Buat konfirmasi, Bu, atau ada yang mau disampaikan ke keluarga, Bu? Tim Liputan Metro TV. Anda kembali bersama kami dalam Hot Economy, masih bersama dengan Pak Ihsan. Pak Ihsan, tadi kalau Anda mengatakan memang ini kalau nanti akhirnya dijalankan tentunya ini akan berdampak ke beberapa pihak. Nah, apakah memang sejauh ini pernah ada mungkin komunikasi dan juga sosialisasi yang diberikan dari pihak pemerintah, paling tidak akan ada dikeluarkan ataupun pemerintah akan mengintip saldo-saldo dari teman-teman UMKM ini? Jadi begini ya. Saya tadi bilang bahwa Indonesia ini dengan Perpu ini berarti dibuat suatu budaya ketidakpercayaan kepada rakyatnya untuk membayar pajak. Itu satu. Berbahaya. Bukan membuat rasa nyaman kah karena kan dianggap bahwa kami ini diintip, bukan hanya diintip. Itu masalah diintip itu berbahaya. Diintip bukan hanya diintip. Setelah diintip, bank yang ada diperintahkan bank melaporkan siapa kami. Setelah itu kami harus melaporkan kepada Ditjen Pajak. Ditjen Pajak menerima. Jadi bukan hanya diintip. Ya, satu. Yang kedua, Perpu ini akhirnya apa? Mencegah orang yang sudah ada tabungannya di dalam saldo itu pasti narik. Pasti narik. Saya ditelepon di seluruh Indonesia ke anggota-anggota kami asosiasi UMKM bahwa Pak Ihsan, Pak Ketum, ini bagaimana? Kami mau narik aja supaya kita nggak kena pajak karena kami sudah kena pajak dari luar. Itu yang pertama. Mencegah orang yang sudah ada di dalam rekening pasti diambil. Itu pertama. Yang kedua, akibatnya apa? Orang yang mau menabung, ngapain saya tabung? Karena takut diintip, tidak ada kerahasiaan lagi dalam bank. Tidak ada kerahasiaan lagi saya nih. Ya kan gitu, saya pasti dikenain pajak. Lebih bagus saya taruh di bawah bantal aja. Jadi uang saya nih. Jadi menurut Anda Perpu ini sebenarnya sungguh memberatkan bagi UMKM. Perpu ini kami mohon nih, Pak Presiden Jokowi yang kami sayangi, yang kami hormati. Ini berakibat kepada nanti kita sekarang bergaul dengan atau kita kedengung-dengungkan Pancasila. Nanti persatuan Indonesia kita runtuh karena ini masyarakat kecil yang kena. 200 jutaan itu masyarakat yang tidak kecil dan menengah. Itu segitu, masyarakat malah mikro kecil. Jangan perpu-perpu yang kira-kira ada mengandung kontroversi di dalamnya. Mohon Pak Presiden, mohon. Sebenarnya seberapa dampaknya sih Pak kalau secara langsung ini perpu ini terhadap UMKM? Dampaknya, Elisa, tadi saya bilang dampaknya kepada pemerintah jelas bahwa yang ada orang yang punya duit dalam saldo rekening dia akan tarik. Pertama. Yang kedua, orang lagi asosiasi usaha mikro kecil dan menengah yang melaksanakan perjanjian jual beli, ngapain lagi saya tabung? Berarti apa? Dampaknya terhadap apa? Inflasi dan deflasi. Pemerintah berakibat. Akibatnya kepada pemerintah juga. Jangan dibilang jangan khawatir, kami khawatir. Anggota kami sangat-sangat khawatir, bukan hanya anggota kami. Elisa juga pasti khawatir. Kalau saya punya 200 juta, saya dikenain lagi pajak.
PNS-PNS yang punya tabungan misalnya, atau orang-orang swasta yang punya tabungan, pasti khawatir. Jadi ini mengakibatkan apa? Kita kembali ke zaman baheula. Zaman baheula itu apa? Ditaruh uang di bantal. Untuk apa taruh di bank? Karena tidak ada kerahasiaan bank. Kami tidak percaya lagi sama bank. Itu pun dengan catatan bahwa kalau kita ikuti perjanjian internasional yang sudah disepakati itu, maka itu harus juga atas izin Bank Indonesia dan OJK. Oke. Nah, kalau memang misalnya uang yang memang diterima ataupun terlepas dari kekhawatiran apa yang memang mereka khawatirkan, karena memang uang yang dimiliki adalah memang hasil dari yang memang mereka dapatkan, apalagi itu misalnya income yang memang harus dapatkan, apa yang memang ditakuti? Pasti ditakuti. Kenapa? Karena nanti ada datang petugas pajak untuk, kalian seperti ini ya, kan di situ dianggap ada kekebalan hukum. Nah, ini berarti kuhapnya jalan, kuhap perdata pun jalan. Jadi ini akan terjadi yang namanya apa? Berarti yang saya bilang, ini banyak terjadi praktek-praktek pungli. Akan muncul praktek-praktek pasti pungli, karena ini terjadi apa? Menambah birokrasi bagi nasabah bank dan pemerintah. Nasabahnya pakai birokrasi, bank pakai birokrasi, pemerintah pun Dirjen Pajak atau Dirjen Pajak akan melalui birokrasi. Selamanya yang melaksanakan aksi birokrasi, kegiatan birokrasi itu akan bisa potensi akan terjadi pungli, pungutan liar yang ada di sini. Oke, nah apakah mungkin saat ini sejauh ini Anda melihat juga pengawasan dari pemerintah pastinya serta ini akan juga menjadi pemerintah juga sudah melihat ini akan menjadi efek juga akan munculnya pungli-pungli ini. Anda melihat sejauh ini? Saya nggak tahu bagaimana pemerintah menilai. Tetapi kami dari kalangan UMKM dan juga pengusaha-pengusaha besar sudah calling saya, petugas-petugas pajak ini biasanya melakukan justifikasi kepada para pembayar pajak ini dengan mengira-ngira, dengan menduga-duga. Yang penting saya duga dulu, akibatnya nanti melapor. Nah, jadi saya coba bisa bayangkan bagaimana carut-marutnya kami ini yang melaksanakan kegiatan sehari-hari, masyarakat. Bukan hanya UMKM loh ini kena, masyarakat pun kena. Jangan, kita Pancasila sekarang kita dengung-dengungkan. Saya Indonesia, saya Pancasila. Otomatis sekarang apa? Persatuan Indonesia kita harus jaga. Mohon izin Pak Jokowi, mohon izin Ibu Menteri Keuangan. Harus kita jaga. Perpu ini harus ditinjau ulang, harus dievaluasi kembali. Harus dievaluasi. Tujuannya baik. Tetapi cara-caranya ini mengakibatkan apa? Potensi yang luar biasa. Baik itu dampaknya kepada nasabah, kepada usaha mikro kecil menengah, kepada orang biasa, kepada pemerintah, kepada bank yang bersangkutan. Jadi sebenarnya dampaknya tidak hanya terkena pada UMKM, tapi juga beberapa pemerintah faktor lainnya juga kena sebenarnya. Pemerintah pun kena. Pemerintah pun kena. Orang pajak pun bisa kena kalau tabungannya 200 juta, pasti juga kena kan? Kita semua bakal kena. Makanya ini jangan sampai ini menjadi bom waktu. Jangan. Perpu ini harus dievaluasi ulang, dievaluasi kembali, dipikirkan matang-matang. Harus ada kesepakatan dengan BI dan OJK. Apa iya harus melakukan dengan 200 juta? Apa kita tidak ikuti perjanjian internasional? Jangan. Evaluasi kembali, mohon izin. Nah, ini kan memang menurut Menkyu bahwa sebenarnya peraturan ini juga sudah didiskusikan dengan beberapa pihak dari Bank Indonesia, OJK dan juga para pengusaha dan lain-lainnya. Point of view, jadi kepentingan pemerintah yes, tapi kepentingan rakyat ini tidak utuh, tidak sepakat. Jangan. Ngatur boleh, tapi jangan melebihi batasnya. Kalau memang Anda diberi kesempatan untuk memberi satu poin ataupun beberapa poin paling tidak yang bisa dimasukkan dalam perpu ini agar dianggap adil bagi UMKM, apa yang akan Anda masukkan? Merujuk aja ke Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM. Klasifikasi jelas. Usaha mikro berapa besar omset dan asetnya, usaha kecil berapa besar omset asetnya. Perjanjian internasional dengan 250.000 US itu mengarah kepada menengah ke atas. Merujuk aja kepada internasional, sama kita di hadapan hukum. Pengakuan kita harus sama. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1999 pasal 28D. Merujuk aja kita sama itu. Kenapa Indonesia harus turun ke angka itu 200 juta? Apa sih kami dibidik nih, usaha mikro kecil dan menengah? Bukan hanya usaha mikro kecil dan menengah, kalian juga yang lain loh. Rakyat berarti yang dibidik. Please.
mohon maaf Pak Jokowi, mohon maaf, ini bulan baik, ini bulan Ramadan, bulan baik. Janganlah, please jangan. Oke, baik. Terakhir Pak Ihsan, ini berarti kalau dari Anda terkait dengan closing statement Anda dari terkait dengan saldo 200 juta wajib lapor ini, mungkin kalau tadi Anda harapkan bahwa ini memang paling tidak harus sesuai dengan apa yang ada saat ini ataupun peraturan sebelumnya. Mungkin apakah memang ini paling tidak adil bagi UMKM juga? Sangat tidak adil bagi masyarakat, bukan hanya selain UMKM, bukan hanya UMKM, dan juga masyarakat yang lain. Sangat tidak adil. Evaluasi dengan baik. Selaraskan, harmonisasi kebijakan ini dengan baik. Tolong DPR RI jangan diundangkan Perpu ini. Tolong, kita sama-sama ngobrol dulu supaya tetap menjaga keutuhan persatuan bangsa dan negara kita yang kita cintai. Oke, baik. Terima kasih Pak Ihsan telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Liza Hasanudiri. Sampai jumpa.